Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Natafia, NPM 1905170027. Saya akan membahas tentang pengaruh aset tidak wujud dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Latar belakang. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang merupakan ringkasan dari transaksi yang suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan reliabel kepada pembuatan keputusan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga digunakan sebagai salah satu indikator penentu nilai perusahaan. Semakin tinggi market value dibandingkan value, maka nilai perusahaan semakin tinggi. Perbedaan yang signifikan antara market value, equity, dan book value equity menunjukkan bahwa informasi dari laporan keuangan saja tidak cukup untuk digunakan oleh investor untuk menjelaskan nilai perusahaan. Menurut Susanti, nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan. Sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aset. Pembahasan teori. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan hak, keistimewaan, manfaat, kepemilikan, atau pengendalian yang dimiliki karakteristik tingginya ketidakpastian masalah manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Goodwill, hak paten, hak cipta, hak merek, hak sewa, pemegang hak sewa, lisensi, formula khusus, teknologi penelitian, dan pengembangan merupakan contoh aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud seringkali tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan atau segmennya. Misalnya manfaat yang tidak terhingga mengalami penilaian perubahan yang besar. 2. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu dengan mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut menurut Irham Fahmi. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. 3. Pengaruh aset tidak berwujud terhadap nilai perusahaan. Aset tidak berwujud sebagai sumber menciptakan value yang seharusnya dikembangkan oleh perusahaan. Nilai aset tidak berwujud ini hampir bisa dikatakan selalu melebihi nilai dari aset. Fisik yang dimiliki perusahaan ini sebagian besar perusahaan bisnis, baik dalam value dan kontribusi terhadap pertumbuhan. Tetapi sayangnya aset tak berwujud ini dan dinyatakan dalam laporan keuangan dan akibatnya tetap tidak terlihat di neraca. Pengaruh kinerja terhadap nilai perusahaan dapat berjalan berdampingan dengan konsep keuangan modern untuk mendorong kinerja yang positif, yaitu menciptakan nilai perusahaan. Dasar dari penciptaan nilai perusahaan adalah pertumbuhan yang menguntungkan. Dengan demikian, strategi dan keputusan pemasaran harus berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan yang menguntungkan. Pengaruh aset tidak berwujud dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Aset pasar atau intangible asset dapat digunakan untuk meningkatkan posisi dan nilai produk atau layanan yang ditawarkan di perusahaan di pasar. Sebagai contoh, merek. Merek yang kuat sangat membantu perusahaan mengurangi risiko yang dipersepsikan konsumen ketika meluncurkan produk atau layanan yang baru. Selain mengurangi risiko, aset pasar
Integrable pasar juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya pencarian produk, peningkatan persepsi kualitas layanan kepercayaan, dan memberikan harga yang premium. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keunggulan posisi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja yang superior terhadap, kemudian pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Pemecahan masalah. Berdasarkan hasil dan fakta dari penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan, aset tidak berwujud tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kinerja keuangan akan menyebabkan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Implikasi praktik. Aset tidak berwujud merupakan faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur periode 2014-2015, namun menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Hal ini disebabkan sampel penelitian yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur memperlihatkan adanya fluktuasi nilai perusahaan pada aset tidak berwujud. Perusahaan nilainya juga berfluktuasi. Tetapi hasil penelitian membuktikan bahwa nilai perusahaan yang rata-rata tinggi memiliki aset tidak berwujud yang tinggi juga, sehingga yang dikatakan berpengaruh positif. Ini terjadi karena adanya faktor lain yang paling berpengaruh pada nilai perusahaan manufaktur di Indonesia. Kinerja keuangan dengan menggunakan return on asset merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini dikarenakan kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Karena adanya semakin tinggi return aset, artinya tingkat nilai perusahaan juga semakin tinggi. Ini terjadi karena pada saat perusahaan mampu menghasilkan laba yang maksimal dari aset yang dimiliki, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Baik itu dilihat dari harga saham perusahaan tersebut dan lain-lain. Biasanya rasio ini paling dilihat oleh investor dan kreditor. Kesimpulan dari yang di atas berdasarkan hasil data, temuan, dan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, aset tidak berwujud tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2015. Yang kedua, kinerja keuangan itu atau ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2015. Hal ini karena menunjukkan bahwa semakin tingginya kinerja keuangan dalam hal ROA akan menyebabkan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, aset tidak berwujud dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2015. Besarnya pengaruh aset tidak berwujud dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan yaitu sebesar 65,65%. Sekian dari presentasi saya, dan maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.